Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, nama saya Amelia Batari Rahma dari jurusan Fisika, kelompok studi Fisika Radiasi dan Medis, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Dari kelas pendahuluan radiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 sampai 13 buku The Essential Physics of Medical Imaging by Bosberg yang telah dituangkan dalam PT oleh teman-teman dari kelas pendahuluan radiologi. Di sini bab 1 itu ada Introduction to Medical Imaging. Nah, di sini menjelaskan yaitu beberapa modalitas utama yang dipakai oleh medical imaging. Di sini ada radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, MRI, ultrasonografi, ultrasonografi Doppler, pencitraan kedokteran nuklir, pencitraan planar, kedokteran nuklir, SPECT, PET, dan modalitas pencitraan gabungan. Sini ada radiografi umum dengan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor sinar X, biasanya data dan sisi lainnya. Nah, biasanya dipancarkan oleh tabung sinar X, sebagian besar sinar X berinteraksi dengan pasien, dan beberapa sinar X melewati pasien mencapai detektor. Radiografi berguna untuk indikasi medis yang sangat luas, termasuk diagnosis cacat tulang, kanker paru-paru, gangguan kardiovaskular, dan lain-lain. Fluoroskopi yaitu sistem yang digunakan untuk menggunakan sistem detektor sinar X yang mampu menghasilkan gambar dalam urutan waktu yang tepat. Mamografi adalah radiografi payudara dan dengan demikian merupakan jenis pencitraan proyeksi transmisi. CT scan adalah teknik transmisi yang menghasilkan gambar irisan jaringan pada pasien. CT scan mengungkapkan detail anatomi yang luar biasa seperti yang terlihat pada gambar A, yaitu gambar sagital, gambar B koronal, gambar C aksial dari pemindaian CT abdomen panggul, dengan injeksi bahan kontras beriodium, CT angiografi, CTA, dapat dilakukan di sini. Dan D menunjukkan CT kepala. Analisis urutan gambar temporal yang memungkinkan penilaian perfusi. Lalu yang E itu menunjukkan peta berkode warna yang menyesuaikan volume darah pada pasien yang sedang menjalani evakuasi untuk gangguan kecelakaan cerebrovaskular atau stroke. Yang F itu pemrosesan gambar yang dapat menghasilkan penetrasi 3D, representasi 3D, dan berwarna semu dari anatomi dari data CT. Magnetic Resonance Imaging atau MRI, yaitu bila itu pasien ditempatkan pada medan magnet dengan denyut gelombang radio dihasilkan oleh antena kumparan yang diposisikan sekitar pasien. Ultrasonografi atau USG yaitu menggunakan energi mekanis dalam bentuk suara frekuensi tinggi atau ultra yang dapat digunakan untuk menghasilkan gambar anatomi pasien. Doppler ultrasound yaitu pemeriksaan medis yang bersifat non-invasif dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah dan pergerakan aliran darah dalam pembuluh darah seseorang. Jenis-jenisnya itu yaitu color USG Doppler, spectral USG Doppler, power Doppler, transient USG Doppler, duplex Doppler, dengan fungsinya itu mendiagnosis penyakit terkait udara. Nuclear medis imaging yaitu suatu bentuk pencitraan fungsional yang memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis pasien. Nuclear medicine planar imaging yaitu gambar proyeksi karena setiap titik pada gambar mewakili aktivitas radioisotop di sepanjang garis diproyeksikan melalui pasien.
Single proton emission computed tomography atau SPECT, yaitu bagian tomografi dari pencitraan planar kodokteran nuklir seperti halnya CT yang merupakan bagian tomografi dari radiografi. Positron emission tomography atau PET adalah teknik pemeriksaan radiografi non-invasif menggunakan radiofarmaka untuk menggambarkan fungsi metabolisme tubuh pasien secara 3 dimensi. Combined imaging modality, yaitu penggabungan modalitas yang menggabungkan sistem pencitraan kedokteran nuklir atau SPECT atau PET dengan sistem pencitraan lain yang memberikan definisi anatomi yang baik seperti CT atau MRI yang memungkinkan terciptanya gambar yang menyatu, memungkinkan lokalisasi anatomi yang berkelainan dan koleksi gambar dan misi yang pelemahan. Untuk pelemahan imaging properties, yaitu terdapat kontras dan resolusi spasial. Kontras dalam gambar dimanifestasikan sebagai perbedaan dalam nilai noise skala abu-abu dalam gambar. Resolusi spasial itu sendiri mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil dan sistem pencitraan yang memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi jika menunjukkan keberadaan objek yang lebih kecil dari gambar. Nah, yang kedua itu, bab 2 itu adalah radiasi dan atom, yaitu definisi radiasi adalah energi yang bergerak melalui ruang atau materi. Terdapat 2 kategori utama dalam radiasi, yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik itu tidak memiliki massa, tidak berpengaruh oleh medan listrik atau medan magnet, memiliki kecepatan konstan dalam medium tertentu. Radiasi partikel sendiri itu memiliki massa, contohnya itu partikel alfa, beta, dan neutron. Dualitas gelombang partikel itu, misalnya pada warna LCD, yang dihasilkan dalam gelombang cahaya yang menghasilkan dengan struktur periodik track pada CT. Rantai pencitraan dalam radionuklir dimulai dari sinar gamma yang tidak dicegat oleh kolimator timbal berinteraksi dengan kristal kamera gamma tidak ditampilkan yang menghasilkan foton cahaya. Karakteristik gelombang yaitu dicirikan oleh adanya amplitudo, panjang gelombang, periode, dan frekuensi, dan hubungan kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Karakteristik partikel itu ada energi foton, yaitu dengan hubungan antara kosata Planck dengan tegangan, yaitu S sama dengan H dikali P bersama dengan HC per lambda, yaitu dengan H-nya itu sendiri kosata Planck, dengan C itu kolom atau muatan, dan lambda itu panjang gelombang. Radiasi partikel terdapat 3 jenis, seperti yang tadi saya bilang, yaitu ada partikel alfa, beta, dan neutron. Kesetaraan massa dan energi itu ada dalam teori Einstein yang sering kita lihat, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah Joule dengan simbol J, di mana 1 kilogram meter persegi per elektron sama dengan 1 Joule, yang merupakan energi yang setara dengan massa saat diam, dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, atau nilainya itu 2,998 dikali 10/8. Pengaplikasiannya itu sendiri misalnya pada PET scan yang digunakan dalam pencitraan medis. Implikasi dalam radiologi itu memahami konversi massa menjadi energi yang dibantu dengan pengembangan teknik pencitraan yang lebih efektif. Ada struktur atom. Atom adalah bagian terkecil dari unsur yang identitas kimianya tetap terjaga. Orbit elektron dan energi penyumbatan elektron. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan orbital
sepenuhnya dari atom disebut energi pengikatan orbitalnya. Lalu di sini ada perbedaan dari hidrogen dan tungsten. Lalu di sini ada radiasi dari transisi elektron, yaitu ketika sebuah elektron yang dilepaskan dari kulitnya oleh foton, sinar X, atau sinar gamma, atau interaksi partikel bermuatan kekosongan kulit tercipta di kulit tersebut. Karakteristik sinar X yaitu perbedaan antara energi penyemprotan elektron dan dari kulit masing-masing. Dirumuskan dalam X-ray sama dengan EB vacant cell dikurang EB transient cell. Ada elektron Auger dan hasil frekuensi. Eksitasi atom tungsten yaitu transisi elektron yang mengisi kekosongan dalam orbit yang lebih dekat dari inti atom. Akan disertai dengan emisi radiasi karakteristik A dan emisi elektron Auger dalam B. Ini jadi yang radiasi karakteristik dan elektron Auger. Nah, ini ada inti atom, itu ada komposisi nukleus, gaya nuklir, dan tingkat energi, dan klasifikasi nuklida. Ini ada tabel, yaitu famili dari nuklir, itu ada isotop, isobar, isoton, dan isomer. Terus ada stabilitas nuklir dan radioaktivitas. Stabilitas nuklir dan radioaktivitas itu sendiri ada sinar gamma dan elektron konversifikasi internal. Energi pengikatan nuklir dan catat massa, yaitu energi pengikatan nuklir adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan inti atom menjadi bagian-bagian penyusunnya dan merupakan hasil dari gaya kuat yang bekerja di antara nukleon. Fusi dan fisi nuklir yaitu dengan inti atom yang besar terpecah menjadi dua bagian yang biasanya tidak sama disebut fragmen fusi. Nah, di sini selanjutnya kita ke kelompok 3, yaitu ada interaksi radiasi dan materi. Di sini topiknya itu sendiri yaitu interaksi antara partikel dan interaksi sinar X dan sinar gamma. Nah, interaksi partikel sini yaitu partikel radiasi panggilan termasuk partikel bermuatan seperti alfa, proton, beta, dan positron, elektron ekstranuklear energi, dan partikel yang tidak bermuatan seperti neutron. Lalu ada eksitasi, ionisasi, dan kehilangan radioaktif. Partikel bermuatan energi berinteraksi dengan materi melalui gaya listrik atau kolom dan kehilangan energi kinetik melalui eksitasi, ionisasi, dan radioaktivitas atau kehilangan radioaktif. Eksitasi dan ionisasi terjadi ketika partikel bermuatan kehilangan energi karena tertarik dengan orbital elektron dalam medium. Eksitasi adalah transfer dari energi partikel yang datang ke elektron dalam penyerap mendorongnya ke orbit yang lebih jauh dari inti, yaitu tingkat energi yang lebih tinggi setelah eksitasi dan deeksitasi terjadi. Jika energi yang ditransfer melebihi energi pengikatan elektron, terjadi ionisasi di mana elektron dikeluarkan dari atom. Terkadang elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut yang disebut ionisasi sekunder. Jumlah pasangan ion primer dan yang kedua menghasilkan satuan panjang melalui partikel yang disebut ionisasi spesifik. Ionisasi spesifik meningkat seiring dengan kuadrat kekuatan listrik. Bragg peak merupakan puncak yang menonjol dalam kurva Bragg yang menggambarkan hilangnya energi radiasi ion selama perjalanannya melalui materi. Lintasan partikel bermuatan yaitu partikel yang mengikuti jalur berliku-liku dalam materi sebagai akibat dari peristiwa hamburan yang ganda yang disebabkan oleh difleksi kolom. Linear energy transfer atau LET adalah ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal dekat jalur
partikel yang datang. Radioaktif interaction brimstone yang merupakan emisi radiasi yang menyertai perambatan elektron. Positron annihilation yaitu semua elektron energi yang bermuatan positif dan negatif, kehilangan energi kinetiknya melalui eksitasi dan ionisasi radiasi. Neutron interaction ada, dan ada X-ray dan gamma ray interaction. Ini ada hamburan Rayleigh adalah fenomena di mana foton yang datang berinteraksi dengan sebuah atom yang bukan hanya elektron yang itu seperti pada hamburan Compton dan fotoelektrik. Hamburan Compton yaitu hamburan foton adalah interaksi utama antara foton sinar X atau sinar gamma dengan jaringan lunak dalam tentang energi dielektrik. Efek fotoelektrik itu sendiri adalah foton yang datang yang akan menserap seluruh energinya ke elektron dalam atom sehingga elektron tersebut terlepas disebut dengan fotoelektron. Energi kinetik fotoelektron ini setara dengan energi foton yang datang yang dikurangi dengan energi ikat dari elektron tersebut. Produksi pasangan adalah proses yang terjadi ketika sinar X atau sinar gamma dengan energi yang lebih 1,02 MeV atau mega elektron volt berinteraksi dengan medan listrik di sekitar inti atom. Lalu yang keempat selanjutnya itu ada interaction of radiation matter with matter seperti tadi, tapi ini topiknya berbeda. Yaitu ini tentang atenuasi sinar X dan sinar gamma, absorpsi sinar energi dari sinar X dan sinar gamma, energi dan dosis ekuivalen dan dosis efektif. Apa itu atenuasi sinar X dan sinar gamma itu sendiri? Yaitu penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu materi cerbahan. Nah, fraksi dan foton itu dihilangkan dari sinar fotoenergi, dari sinar X-ray atau gamma perketebalan materi. Nah, ini ada rumusnya yaitu untuk materi yang tipis dan materi yang tebal yang disimbolkan oleh N besar dan N kecil untuk yang N kecil itu untuk yang tipis dan N besar untuk yang tebal. Yaitu dengan N sama dengan mu N delta X. Dengan yang tebal itu N besar sama dengan N0. Nah, N0 eksponensial minus mu X. Koefisien atenuasi massa yaitu koefisien linear yang dinormalisasikan ke satuan massa jenis. Layer atau APL yaitu ketebalan material yang dibutuhkan untuk mereduksi intensitas X-ray atau gamma yang menjadi setengah itu dari awal. Energi efektif atau mean prepaid yaitu energi efektif itu sendiri yaitu berkas sinar exposing energi yang merupakan perkiraan daya penetrasi dari sinar X. Mean prepaid adalah jarak merata sebelum interaksi yang dapat dihitung dari koefisien atenuasi. Beam heading yaitu perubahan spektrum sinar X ke energi efektif yang lebih tinggi sebagai sinar transfer energi. Absorpsi sinar selanjutnya ada absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma. Satuan dari pengukuran radiasi itu ditemukan oleh dokumen International Commission of Radiation Units and Measurement atau ICRU dan International Commission on Radiological Protection atau ICRP, yaitu satuan turunan yang digunakan dalam pengukuran kebutuhan dosis untuk aplikasi spesifik dapat ditemukan dalam ICRU dan ICRP. Fluensi, flux, dan fluensi energi fluensi, flux, dan fluensi energi. Fluensi itu sendiri yaitu jumlah foton partikel yang melewati suatu satuan luas penampang. Flux yaitu laju fluensi foton atau partikel yang melewati suatu satuan luas per satuan waktu. Fluensi itu sendiri
Tensi energi itu sendiri yaitu jumlah energi yang melewati suatu satuan luas penampang. Kerma. Kerma itu sendiri adalah saat sebuah berkas radiasi penuh tidak langsung, misalnya sinar X atau sinar gamma, melewati medium radiasi radiasi tersebut yang melepaskan energi ke dalam medium melalui dua langkah, yaitu energi dibawa oleh foton atau partikel bermuatan langsung yang diionisasi melepaskan energi mereka. Gamma didefinisikan sebagai energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi persatuan massa. Satuannya itu sendiri Gray atau GE. Satu Gray itu sendiri sama dengan 1 Joule per kilogram. Mass energy transfer coefficient, yaitu koefisien transfer energi massa. Bisa disebutnya itu koefisien atenuasi massa yang dikalikan dengan fraksi energi dari foton yang berinteraksi dengan partikel yang bermuatan sebagai energi kinetik. Ketika produksi pasangan terjadi, dibutuhkan 1,02 megaelektron per energi dari foton yang datang. Lalu setelah produksi pasangan terjadi, sisa energi foton yang datang akan diubah menjadi energi kinetik untuk foton. Elektron dan positron yang baru dibentuk. Karena sebagian energi foton digunakan untuk membentuk pasangan partikel, energi yang ditransfer ke energi kinetik partikel akan selalu lebih kecil daripada energi total yang diserap oleh medium. Calculation of Fermat yaitu untuk berkas fotokromatik dengan frekuensi energi T dengan energi E dan energi K dengan Fermat K diberikan oleh rumus kosambansi per mu V per rho O pangkat E. Absorbed dose atau absorpsi dosis atau dosis serap adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh suatu materi. Mass energy absorption coefficient atau koefisien serap energi massa adalah ukuran yang berkaitan dengan fraksi dari koefisien atenuasi massa yang diberikan oleh energi kinetik awal. Lalu ada calculation dose, yaitu perhitungan Fermat dosis udara yang terionisasi. Perbedaannya adalah di bawah. Untuk Fermat menggunakan koefisien transfer massa, sedangkan dosis menggunakan koefisien serapan energi massa. Exposure, yaitu paparan, adalah muatan listrik yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma pada volume udara yang spesifik dibagi dengan massa dari udara dalam volume. Energi dosis ekuivalen dan dosis efektif. Imputed dose adalah ukuran banyaknya energi dari radiasi yang telah diberikan ke dalam materi tersebut. Satuannya Joule. Lalu di sini ada untuk menghitung energi ini terdapat dua faktor utama, yaitu dosis dan massa. Equivalent dose adalah dosis yang diperlukan untuk suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama. Equivalent dose itu terdapat pada tabel 3.4, yaitu radiation weight factor for variation types of radiation. Lalu ada effective dose, itu dosis efektif yang mempertimbangkan sensitivitas biologistik organ atau jaringan yang respons untuk mengurangi efek fotolistrik pada manusia. Ada efek itu dalam tabel. Lalu selanjutnya kelompok 5, yaitu image quality. Di sini ada penjelasannya, itu berbeda dengan foto yang diambil dengan tujuan estetika. Gambar medis diambil untuk kebutuhan medis. Kualitas gambarnya tidak diukur berdasarkan berapa indah tampilannya, tetapi berapa baik
Gambar tersebut menyampaikan informasi anatomis dan fungsional yang dibutuhkan untuk diagnosis yang akurat oleh dokter. Ini contoh gambarnya dalam pasal sendiri. Semakin ngarah gede, itu semakin jelas. Sedangkan yang A masih belum jelas. Ini juga ada resolusi spasial, yaitu mengacu pada tingkat detail yang dilihat pada gambar. Ini mengukur seberapa kecil suatu objek yang terlihat pada sistem pencinta tersebut. Posisi sebaran titik yaitu point spread function atau PSF adalah ukuran dasar objek properti resolusi spasial, resolusi dalam sistem pencitraan. The ideal image atau system image. Lalu itu ada Gaussian PSF. Posisi sebaran garis atau line spread function atau LSF digunakan untuk mengevaluasi respons sistem pencitraan ketika distimulasi dengan sinar bentuk garis. Pada sistem pencitraan planar, LSF dihasilkan dengan proyeksikan garis. Pada sistem pencitraan seperti CT, MRI, LSF dihasilkan dengan proyeksi bidang tipis material yang tegak. Posisi sebaran tepi atau edge spread function atau ESF diukur menggunakan tepi tajam sebagai gantinya. Alih-alih menggunakan gambar celah seperti LSF, sistem pencitraan distimulasi dengan tepi yang tajam untuk mengukur ESF. Konvolusi adalah prosedur kalkulasi integral yang secara akurat menggambarkan secara sistematis apa yang dilakukan oleh proses pengamburan secara. Ini bisa gambar, ada grayscale. Plot planar ada spesifikasitas gambar karena ganjil, masalah tepi, konvolusi multidimensi, pengamburan dan pemilihan. Yaitu yang ini seperti tadi, gambar tadi itu contoh kernel konvolusi 2D. Hubungan antara fungsi penyebaran, yaitu di mana pengukuran salah satu fungsi digunakan untuk menghitung lainnya. Hubungan antara fungsi penyebaran sendiri ada di dalam sebuah rumus, yaitu Fx sama dengan integral dari x absen sama dengan minus hingga Bx. LSF dikali x absen, dx absen. Mekanisme fisik pengamburan yaitu ketebalan layar intensiver pada proses difusi cahaya di dalam layar adalah beberapa penyebab blurring dan pengamburan. Nah, selanjutnya yaitu image quality, yaitu dengan topiknya itu the frequency domain, contrast resolution, noise, texture. Nah, di sini ada paragraf-paragrafnya, yaitu ada penjelasan mengenai direct Fourier dan transformasi Fourier. Itu ada direct Fourier sendiri, transformasi Fourier, inverse dari Fourier transform. Ada transform modulasi, deskripsi konsep, ukuran praktis, batas resolusi, frekuensi Nyquist, MTF, price sample, fungsi range, scenes, dan pengukuran resolusi. Ada contrast resolution, yaitu konsep dasar akurasi dan presisi, ada sumber noise pada gambar, dan distribusi statistik. Nah, ada frekuensi domain, dengan penjelasan direct Fourier dan transformasi Fourier. Dari Fourier itu sendiri ada metode penguraian fungsi kompleks menjadi jumlah dari gelombang sinusoidal. Ada transformasi Fourier, yaitu algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang menjadi domain frekuensi.
Ada inverse Fourier transform atau inverse dari transformasi Fourier. Itu digunakan untuk mengubah kembali dari domain frekuensi ke domain waktu atau ruang. Nah, ada fungsi transfer modulasi atau MTF atau modulation transfer function. Di sini adalah salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur kemampuan sistem pencitraan dalam transfer detail gambar dari objek gambar yang dihasilkan. Di sini ada amplitudenya terukur dan amplitudenya dimasukkan. Fungsi transfer modulation MTF seperti tadi ini gambarnya. Sini ada tunjukkan info sinusoidal yang gambar A. Yang gambar B itu untuk plot MTF yang menunjukkan resolusi spasial sistem pemerintahan sebagai fungsi frekuensi. Lalu di sini ada fungsi transfer modulation, yaitu dengan pengukuran faktis, yaitu tidak memungkinkan simulasi sistem detektor dengan sinyal sinusoidal. Lalu ada fungsi transfer. Ini ada frekuensi noise, sampel MTF, dan fungsi sinusoidal. Ada kontras. Dari kontras yaitu mengatur kemampuan deteksi perbedaan dari suatu data halus dalam pola abu-abu. Konsep dasarnya yaitu pada gambar 4.20, akurasi berhubungan dengan seberapa dekat seseorang dengan kebenaran. Sementara presisi adalah deskripsi variasi dan penyebaran atau reproduktivitas dalam suatu ukuran. Ada sumber noise pada gambar atau green noise atau butiran noise, yaitu ketika film radiografi diikuti proses peningkatan kegelapan yang diamati berhubungan berkurangnya densitas silver noise yang menempel dalam penyangga film. Terus selanjutnya ada kontras, yaitu kontras itu sendiri adalah ada kontras subjek. Kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien. Faktor kontras subjek yaitu faktor intrinsiknya ada faktor intrinsiknya. Intrinsiknya itu berhubungan dengan perubahan anatomi dan fungsional yang sebenarnya. Kalau ekstrinsiknya itu berhubungan dengan acara protokol akuisisi gambar yang dioptimalkan untuk meningkatkan kontras subjek. Kontras detektor itu adalah sistem detektor yang dapat memiliki dampak besar secara kontras subjek yang terjadi dalam kontras yang ditampilkan, yaitu kontras detektor yang berfungsi untuk memodulasi kontras subjek, tetapi proses akuisisi data pada akhirnya menghasilkan penampakan pada gambar digital pada hard file komputer. Ini ada rasio kontras terhadap kebisingan, dilambangkan dengan CNR. CNR itu sendiri rasio kontras terhadap kebisingan, to noise, kontras to noise, atau CNR. Itu ada rasio signal to noise atau SNR. CNR itu terkait dengan CNR kecuali ukuran subjek secara eksplisit disertakan dalam perhitungan. Rasio signal to noise yaitu salah satu metrik yang paling berarti yang menggambarkan konsistensi suatu subjek. Lalu selanjutnya ada di kelompok 8, yaitu ada image quality juga. Ini lanjutannya, yaitu ada kontras dasar resolusi dan kontras spasial seperti tadi merupakan kemampuan sistem penceritaan untuk perbedaan dua objek berdekatan.
Ada SNF tadi, signal to noise ratio, yang itu menunjukkan perbandingan sinyal objek yang dideteksi dengan semis. Ada diagram kontras detail atau CD. Diagram CD merupakan memvisualisasikan beberapa baik statistika yang menangkap detail. Ada efisiensi kuantum detektif atau ETA, yaitu mengukur efisiensi sistem pencitraan dalam mengubah sinyal yang ditangkap menjadi sinyal gambar. Kurva karakteristik operasional penerima, yaitu kualitas gambar yang diukur menggunakan jumlah metrik yang telah dibahas di atas tadi. Kurva karakteristik penerima ada kurva karakteristik operasional penerima, karakteristik operasional penerima. Ini ada lanjutannya. Oke, selanjutnya ini ada medical imaging informatics. Nah, itu representasi data analog dan digital, detektor perangkat pencitraan medis secara inherent yang dihasilkan data analog. Data analog itu sendiri adalah informasinya diperbolehkan nilai kontinu. Bagian besar sinyalnya analog memiliki nilai di setiap waktu. Sedangkan data digital itu sendiri sebagian besar sinyal digital bersifat biner atau terdiri dari angka hanya 2 nilai digit yang diizinkan untuk lebih dari nilai digit. Biner itu sendiri dia terbatas pada salah satu dari 2 nilai yang dirujuk sebagai digit biner. Ada citra radiologi digital. Citra digital adalah susunan elemen gambar yang disebut pixel. Ada radiologi digital. Terus ada digital computers. Lalu selanjutnya itu ada di kelompok 10, yaitu medical imaging informatics seperti tadi. Itu adalah menyangkut perangkat penyimpanan informasi mengenai magnetic disk, ada magnetic disk, ada flash memory, ada optical disk, ada teknologi storage, berarti ada tampilan gambar digital, tampilan gambar digital itu sendiri ada terbuka tampilan dan monitor tampilan. Terbuka tampilan adalah pengubah gambar dari digital menjadi sinyal yang untuk monitor. Tabung sinar katoda atau CRT digunakan untuk tampilan elektronik, namun kini hanya digantikan oleh layar datar, terutama dalam peralatan pencitraan medis. Ada monitor cathode ray tube atau CRT tadi adalah tabung kaca yang dievakuasi dengan komponen untuk menghasilkan, memfokuskan, dan memodulasi intensitas berkas menuju layar fluorescence. Ada liquid crystal display atau LCD, yaitu sebuah pixel yang terdiri dari 3 subpixel atau merah, hijau, biru yang intensitas cahaya dikenalkan besar. Ada performa nilai monitor layar, yaitu monitor adalah penting dan dipengaruhi oleh parameter seperti resolusi dan kejerahan. Memantau format pixel, ada format keterampilan kontras, ada kalibrasi, ada tujuan, ada gambar digital dengan format DCOM, ada kalibrasi minimasi, ada tampilan palsu, ada performa monitor, ada kamera perekam, ada jaringan komputer, ada lokal, ada network, ada LAN, jaringan besar yang menghubungkan, ada router, internet, protokol internet lainnya, ada hubungan jarak jauh seperti modem telepon, digital subscribe linear line atau DSL, modem kabel, dan mode kabel serat. Selanjutnya ada medical imaging informatics.
Sebabnya itu ada PACS dan teleradiografi, pemrosesan gambar dan keamanan termasuk ketersediaannya. PACS untuk menyimpan penyimpanan tampilan gambar radiologi, radiografi itu sendiri itu transisi gambar tersebut untuk dilihat dari suatu situs atau lokasi yang sangat jauh dari tempat gambar tersebut diperoleh. Featured archiving, archive and communication system atau PACS, atau sistem pengarsipan komunikasi gambar yang terdiri dari arsip digital untuk menyimpan gambar medis, stasiun kerja, tampilan untuk memungkinkan dokter lihat gambar, dan jaringan komputer untuk transfer gambar dan informasi terkait perangkat pencitraan dengan arsip serta arsip stasiun kerja tampilan. Radiografi dapat diberikan oleh akses yang lebih baik ke radiologi untuk fasilitas medis kecil. Akuisisi gambar ada format gambar digitalisasi film, lalu ada digital imaging communication in medicine atau DICOM, disebut pencitraan komunikasi digital dalam kedokteran menghubungkan pencitraan PACS dengan jaringan dengan sendirinya. Dapat transfer gambar dan informasi terkait. Penyimpanan gambar itu ada skema penyimpanan, ada manajemen gambar, ada penyimpanan gambar, tampilan gambarnya, tujuan pemrosesan gambar digital, dan pemrosesan fasial, ada rekonstruksi gambar penampang, image recognition, deteksi bebatuan komputer, tampilan data, dan performatan ulang planar, multiplanar atau MPR, proyeksi intensitas maksimum atau MIP, peredaran volume, dan keamanannya itu ada 5 tujuan, yaitu privasi, integrasi, autentikasi, verifikasi, dan ketersediaannya. Prinsip keamanannya itu ada privasi, integritas, pentingnya kesediaan, peraturan HIPAA AA, PAA, lembaga perlindungan untuk analisis, ada produksi X-ray dan tabung X-ray. Produksi X-ray itu sendiri ada spektrum Repsahlum. Spektrum Repsahlum itu sendiri ada sebagai interaksi menimbulkan panas. Tabung itu adalah konstruksi, ada distribusi, probabilitas foton sinar X sebagai fungsi energi. Spektrum Repsahlum yaitu grafik yang menunjukkan hubungan linear berbalik antara jumlah energi sinar X yang dihasilkan dengan energi sinar X. Ketinggian ditentukan oleh tegangan puncak Kp. Ada sinar X karakteristik, yaitu ditandai dengan kulit yang mempunyai pasangan elektron subklik A atau B yang menunjukkan apakah transisi elektron berasal dari kulit yang berdekatan atau kulit yang sangat tidak berdekatan. Dasar bumi sinar X yang terdiri dari katoda dan anoda. Dan efektumit adalah hilangnya intensitas pada sisi anoda bidang pandang sinar X. Ada radiasi berfokus. Jadi dihasilkan dari elektron yang tersebar kembali yang dicepat kembali ke anoda dari luar titik fokus. Ada sedipan tabung sinar X. Ada rumah tabung sinar X yang menopang, meionisasi, melindungi sedipan tabung sinar X dari lingkungan. Ada kolimator. Ada desain tabung sinar X khusus. Ada rekomendasi memaksimalkan tabung sinar X, yaitu meminimalkan persiapan peningkatan filamen, menggunakan arus tabung yang lebih rendah, hindari pengoperasian sinar X yang berkepanjangan, lalu ikuti prosedur pemanasan psikologi, rekomendasi kebalikan, batasi operasi start dan stop rotor, ada filterisasi juga untuk kehilangan sinar X yang berkas yang melewati lapisan material.
Nah, selanjutnya ada bab 13. Bab 13 adalah generator sinar X, yaitu generator X sendiri itu menyediakan arus pada tegangan tinggi ketegangan sinar X. Faktornya itu adalah induksi elektromagnetik dan transformasi tegangan. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana medan magnet yang berubah menginduksi perbedaan potensial listrik atau tegangan pada konduktor yang ditekannya. Transformasi itu sendiri adalah input daya yang dihasilkan medan magnet. Ada konsol operator, generator sinar frekuensi tinggi, ada ref tegangan, pengatur waktu saklar, kontrol pencahayaan foto otomatis, dan peningkatan daya penguatan pendinginan. Itu adalah daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus tabung sinar X yang dapat dihasilkan oleh generator. Pada penguatan panas ada unit panas dan joule. Unit panas itu sendiri ada unit tradisional yang menyediakan cara sederhana untuk mengekspresikan pengendapan energi pada pembuangan energi dari anoda tabung ke sinar X. Ada faktor-faktornya, yaitu ada bahan target tabung sinar X, tegangan tabung, arus tabung, waktu paparan penyaringan sinar, dan bentuk gelombang generator. Ada bahan target anoda, tegangan tabung, arus tabung, penyaringan sinar, bentuk gelombang sinar. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.